Sampun Ibu Fajar, monggo. Ye, sampun. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang. Hari Selamat Kartini. siang, nggih. Selamat Hari Kartini dan Semangat selamat Hari menjalankan Kartini. ibadah puasa Selamat Hari Kartini. yang ke-9 ya hari ini. Syukur alhamdulillah kita masih bisa melakukan kegiatan ini, yang mana kita saling sharing, saling berbagi. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini menambah semangat teman-teman kita yang memang saat ini pembelajaran matematika harus lebih update dengan aplikasi-aplikasi baru ya, yang seperti saya seumpama nih ya masih meraba-raba. Nah, sekarang dengan adanya pertemuan ini kita bisa lebih memahami lagi untuk diberikan pada saat pembelajaran kepada anak didik kita. Pada hari ini kita mulai saja dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim. Acara pertemuan kita Google Meet dengan tema pemanfaatan GeoGebra dalam pembelajaran matematika yang akan disampaikan nanti oleh Bapak Abdul Rohim SE. Bapak Abdul Rohim, siap ya Pak? Nanti ditunggu pemaparannya, ilmu-ilmunya yang mungkin akan bermanfaat buat kita semua. Sebelum dimulai tentang pemanfaatan GeoGebra, acara ini akan diberikan sambutan oleh Ibu Ketua MGMP, Ibu Dias Sintorini MPD. Waktu dan tempat, monggo saya persilakan Ibu untuk memberikan sepatah dua patah kata penyemangat bagi kita semua. Monggo Bu. Matur nuwun Ibu Fajar, terima kasih. Juga Pak Rohim sebagai narasumber hari ini, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Matematika SMP Kota Tangerang yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa kita panjatkan ke atas rahmat, taufik, dan hidayahnya. Maka pada hari ini kita bisa berkumpul dalam pertemuan online. Ini adalah pertemuan online yang kedua untuk semester genap tahun pelajaran 2020-2021 ya. Bapak Ibu, kenapa ini saya adakan? Karena kita harus terus aktif, terus belajar, terus bergerak Bapak Ibu, nggih. Kita harus terus belajar. Jadi ini akan mendukung untuk pembelajaran yang akan kita laksanakan atau kita berikan kepada anak didik kita, Bapak Ibu ya. Jadi kita harus terus aktif belajar. Saya sebagai Ketua MGMP Matematika SMP Kota Tangerang selalu mengingatkan kepada Bapak dan Ibu untuk terus belajar. Banyak sekali kegiatan yang bisa kita ikuti sebetulnya Bapak Ibu, tidak hanya di MGMP, tapi misalnya bisa mungkin dari Kemdikbud atau mungkin dari dinas atau dari yang lain-lainnya. Nah, Bapak Ibu, salah satu ajang untuk berkumpulnya guru adalah melalui MGMP. Dan Bapak Ibu, MGMP kita ini, MGMP Matematika, saya rasa kalau dibaca istilahnya ya dengan MGMP mata pelajaran yang lain, kita ini garda terdepan Bapak Ibu ya.
Jadi kita tidak kalah dengan MGMP untuk mapel yang lain. Bapak Ibu, banyak sekali kegiatan yang bisa kita laksanakan, yang bisa mungkin kita share, Bapak Ibu. Jadi saya selalu men-share, selalu berbagi tentang semua kegiatan atau apapun yang bisa atau wajib Bapak Ibu ikuti, Bapak Ibu. Kegiatan kita juga tidak boleh tertinggal, Bapak Ibu, Kita nggak boleh ketinggalan, Bapak Ibu. Jadi apapun kita bisa share baik di grup MGMP ataupun lewat ajang yang lainnya. Jadi bersama teman-teman MGMP seharusnya kita bisa maju bersama Bapak Ibu ya. Termasuk untuk pertemuan online ini selalu saya adakan. Itu tadi yang saya bilang bahwa kita memang harus terus belajar. Bukan hanya peserta didik Bapak Ibu yang belajar, namun gurunya juga harus. Ya, Bapak Ibu, kita terutama harus belajar. Saya rasa kalau mungkin yang aktif ada beberapa banyak lah ya dari kita yang aktif, namun juga mungkin ada yang belum aktif. Itu kita ajak Bapak Ibu. Yuk kita ikuti semua kegiatan yang ada. Jadi kita bisa aktif bersama, kita bisa maju bersama ya Bapak Ibu. Itu yang saya minta. Termasuk dulu waktu Dinas Pendidikan mengadakan acara, itu saya dulu mencanangkan satu guru, satu video pembelajaran, Bapak Ibu. Namun setahu saya sampai saat ini belum semua dari Bapak Ibu membuat video pembelajaran itu. Mungkin ada yang tidak hanya satu tapi berlebih-lebih banyak ya Bapak Ibu. Tapi mungkin ada yang belum. Nah silahkan Bapak Ibu bisa bertanya jawab di forum MGMP, di grup MGMP kita ya Bapak Ibu. Kita ini banyak sekali anggotanya sih Bapak Ibu Jadi seharusnya untuk acara semacam ini itu yang hadir itu tidak sedikit. Ini kalau saya lihat ini Bapak Ibu silakan bisa dilihat bareng-bareng. Ini 33 orang. Sementara anggota grup MGMP itu ada 257 itu yang di grup Bapak Ibu. Sementara grup WhatsApp kita tidak cukup menampung Bapak Ibu tidak cukup. Saya sediakan grup Telegram, tapi ternyata ini kurang laku Bapak Ibu. Nah, coba ke depannya tolong diaktifkan kembali untuk grup Telegram supaya bisa kita pakai. Jadi kalau memang perlu kita pindah ke Telegram tidak apa-apa Bapak Ibu, karena banyak sekali kelebihannya termasuk file-file tidak akan hilang itu walaupun dari tahun berapa itu diposting itu tidak akan hilang istilahnya Bapak Ibu Sementara kalau WA kan hanya mungkin berapa hari atau seminggu lebih lah ya itu nggak bisa diakses lagi Bapak Ibu Itu. Jadi kalau memang di sini gurunya itu banyak, kenapa kalau saya adakan acara-acara seperti ini hanya sedikit ya? Itu kembali ya Bapak Ibu kembali kepada niat Bapak Ibu untuk belajar lagi ya. Itu Bapak Ibu Jadi mudah-mudahan nanti untuk pertemuan ketiga dan seterusnya tidak hanya 30-an Bapak Ibu, tapi minimal 50, 100, 150 itu mudah-mudahan bisa seperti itu Karena tujuan saya tadi adalah amin. Kita belajar bersama, kita maju bersama. Itu Bapak Ibu. Jadi untuk hari ini materinya sangat menarik Bapak Ibu, GeoGebra atau GeoGebra. Saya sendiri sudah memakainya lama dan pengalaman saya sangat menarik GeoGebra itu Bapak Ibu. Bisa untuk mungkin menggambar, untuk bikin fungsi atau mungkin yang lain-lainnya. Itu sangat banyak kegunaannya dibandingkan mungkin kalau Bapak Ibu menggambar hanya di Word misalnya gitu Bapak Ibu Jadi kita ikuti bareng-bareng apa yang akan disampaikan oleh Pak Rohim. Dan ini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa sharing di sini ya. Jadi saya minta kalau memang memungkinkan itu setiap 2 minggu sekali kita pertemuan begini Bapak Ibu. Dan yang akan memberikan materi dari kita untuk kita. Artinya Bapak Ibu bisa berbagi di sini. Misalnya Bapak Ibu menguasai tentang satu hal. Nah, yuk tolong bagilah kami. Di-sharing di sini di pertemuan online MGMP. Bapak Ibu sangat diharapkan ya Bapak Ibu.
Silahkan nanti berbagi untuk seluruh anggota MGMP. Itu Bapak Ibu, saya acungi begini Bapak Ibu, saya acungi jempol kalau Bapak Ibu mau berbagi untuk kita bersama. Ya, saya tunggu bener ya Bapak Ibu ya. Nah, demikian dari saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap semangat untuk belajar, juga tetap semangat untuk melaksanakan pembelajaran meskipun ini masih dalam jaringan ya Bapak Ibu, dan di sini adalah pada bulan puasa, tapi insya Allah tidak mengganggu aktivitas kita untuk melaksanakan pembelajaran bersama peserta didik kita dan untuk pengembangan diri kita ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dia Sintorini atas nasihat-nasihatnya untuk kegiatan MGMP ke depan. Di sini memang dibutuhkan supaya kita selalu semangat dalam berbagi, dalam menerima apapun yang dimiliki, dibagi dengan temannya. Nah, yang sudah senior atau yang sudah mendapatkan ilmu berbagi. Nah, seperti itu ya. Ya seperti tadi yang dikatakan Ibu Diah, bahwa kita sebagai guru harus selalu update. Terima kasih nasihat-nasihatnya Ibu. Sekarang kita langsung menuju ke narasumber kita. Pemanfaatan GeoGebra dalam pembelajaran matematika yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Rohim SE. Waktu dan tempat, monggo Pak, saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Fajar atas waktunya, dan terima kasih juga Bu Ketua telah memberi kesempatan buat saya untuk berbagi ya. Mungkin di sini saya mungkin masih junior ya dari yang lain, mungkin sangat ya baru anak kemarin sore ya. Semangat. Gak apa-apa, ya, semangat Bapak. Tapi yang sudah lain. menguasai Mungkin GeoGebra, bisa berbagi. Ya. Silakan Pak Rohim. Ya, bersharing aja ya. Bukan saya sebagai di sini menggurui ya, tapi mungkin sharing, mungkin ada yang salah, mungkin ada yang lain bisa mengingatkan, oh Pak salah, yang benar lebih ini, itu juga mungkin ilmu nanti buat saya ya. Kemarin dipaksa untuk ngisi, yaudah untuk mengisi GeoGebra. Ini GeoGebra boleh pakai aplikasi ataupun pakai yang online ya. Kalau saya sendiri itu lebih suka dengan online karena ya nggak perlu install lagi gitu ya. Mau di HP pun bisa ya. Ya mungkin di sini langsung aja ya kita penggunaan GeoGebra. Gimana kita membuat garis, nanti kita buat sebuah ya segitiga. Biasa yang dipakai itu membuat garis sejajar itu gimana. Kemudian bangun datar ya. Mungkin yang belum punya aplikasinya bisa kunjungi ke GeoGebra.org ya. Ya, masuk ke GeoGebra.org ya. Ini kalau masuknya, kalau lebih ya bisa buat kelas dan yang lain-lain ya. Ini masuk aja ke ya start kalkulator ya. Kenapa saya lebih suka dengan yang online? Karena untuk tampilan ini ya, untuk toolnya di sini lebih mudah gitu ya. Mungkin tool-tool dalam GeoGebra ingin kalau offline ini cuman ada dua kan ya. Offline seperti ini tampilannya kalau offline ya. Itu toolnya sini ada di atas. Rohim, maaf, layarnya masih belum tampil, yang tampil masih wajahnya Pak masih Rohim. Ini ya? Oh ya. Ya. Berarti saya ulang lagi. Karena biasanya jaringan ini ya. Di saya sudah ada. Coba lagi nggak apa-apa Pak Rohim, di saya sudah ada. Sudah ada kok. Iya, di saya sudah ada. Nggak apa-apa, ini lagi. Ya sedang ya, kita tunggu.
ya. Untuk masuk ke GeoGebra Nah, ini ORG sudah, ya. ya, Ini kalau sudah yang ini. yang online ya. Oke, Ya kalau sudah, menggunakan aplikasi makasih. ya, karena pemanfaatan alat untuk matematika mungkin dari banyak aplikasi, mungkin GeoGebra yang familiar, yang paling banyak yang digunakan gitu ya. Ya karena kemudahannya daripada aplikasi yang lain. Ya. Ini masuk ke sini ya. Start di kalkulator di sini. Ya untuk tool ini kalkulator, kalau di sini kita menginput yang lain ya. Tapi kalau mudah kita menggunakan tool yang ada aja ya. Kita tinggal nanti pilih ya. Untuk tampilan tool yang bisa dimanfaatkan ya. Yang lain kan udah kenal ya. Nah, ini untuk tool yang bisa dimanfaatkan, dan untuk settingan. Nah, kadang untuk settingan pertama, misal kalau kita buat garis, nah ini kalau kita buat, ini ada hurufnya ini, kadang kita mengganggu ya. Nah, ini bisa kita setting settingan untuk tampilan di sini itu ada di sebelah di labeling ya. Nah, mungkin ini bahasanya dengan bahasa Indonesia itu juga bisa. Ini bahasanya sangat komplit sekali ya. Ya, mau pakai bahasa Indonesia juga ada ya. Kalau bahasa Inggris kurang gini, saya pakai bahasa Indonesia aja, tinggal ganti aja dengan bahasa Indonesia gitu ya. Nah, kan tadi untuk pelabelan ya. Ya. Ini boleh untuk semua objek atau hanya untuk objek yang baru atau titik yang baru aja ya. Ya, mungkin ini saya pakai bahasa Inggris ya, walaupun saya nggak begitu bisa dengan bahasa Inggris, tapi karena biasanya menggunakan bahasa Inggris takutnya nanti salah pilih gitu ya. Atau yang lain pilih dengan bahasa Indonesia juga nggak apa-apa ya. Ya untuk menghilangkan ini biasanya ya kalau all new object ini berarti semua nanti akan ada ya label garis dan yang lain. New point ya, bedanya apa sih ini ya? Nah, perbedaannya ini ya, ini nggak ada ya. Biasanya kan ini sangat mengganggu ya. Yang kita pilih yang seperti ini aja ya. Nah, pertama untuk buat garis, nah biasanya untuk garis ya, garis itu kalau kita buat garis yang sejajar ya, buat garis sejajar itu ya, kita buat garis dengan paralel juga jadi garis sejajar ya. Nah, cuman tandanya gimana, tanda garis sejajar untuk memberi label di sini dengan garis ini ya. Nah, ini bisa dipilih di ini ya, klik untuk buat garis sejajar, biasanya kan ada tanda panah atau yang lain ya, itu bisa klik kanan di setting ya. Ini untuk settingan warna. Ini ada setting
Teman-teman sedang buka GeoGebranya juga enggak, teman-teman? Di sini. Buka GeoGebranya, teman-teman. Kayaknya enggak deh. Teman-teman sedang buka GeoGebranya enggak ya? Yuk, silakan teman-teman buka juga GeoGebranya online. Teman-teman ketik aja GeoGebra online gitu. Jadi kita praktek ya, GeoGebra Bapak Ibu. online. Ya. Ya. Silakan di HP bisa, di laptop oke. Yuk. Ya, itu ya. Style garisnya ya. Nah, cuman biasanya kalau enggak bisa dengan ya, ini udah kalau offline ini ya. Nggak kamu di sini berarti kamu yang turun. Kalau boleh ditambahkan dengan ya, yang garis vektor juga. Ngapain kok bisa kan lo? Di sini kita akan buat untuk ya. Ini tentang garis ya. Bunget bangun datar ya. Ya, tanggal sebentar aja. Ya. Untuk bangun datar kita buat biasanya kita buat ya segitiga atau yang lain. Ya, misalkan kita buat segitiga. Ya, ini yang kita untuk garis eksisnya kita hilangkan. Ya. Biar lebih leluasa. Ya. Pertama untuk segitiga kita buat garis segitiga garis istimewa. Ya, garis segitiga. Ya. Yang pertama kita lakukan adalah buat garis, yaitu garis dengan line. Ya. Ya, line ini ya. Ditinggal taruh ketuanya. Ini garis F namanya. Ya. Nah, kemudian buat bangun segitiganya ini ya. Boleh dengan segmen atau yang lain ya. Ini ini agak gangguan. Nah, itu kan banyak. Ini boleh dengan garis satu persatu. Ya. Nah, biasanya kita kan buat tinggi ya. Tinggi berarti dengan garis yang tegak lurus, yaitu perpendicular line. Ya. Itu artinya ini buat titik tengah, ini garis yang tegak lurus, yang kemudian paralel itu buat garis yang sejajar. Ya, kalau ini sektor ini buat garis bagi, ya, untuk fungsinya. Ya. Yang kita akan buat garis tinggi. Ya, yang tinggi kan harus tegak lurus, misal tingginya dari titik C, titik alasnya adalah AB. Ya. Nah, sehingga ini ketemu di sini. Nah, ini kita buat titik pertemuan dari titik dengan intersect. Enggak, tapi kalau enggak kelihatan, mama tutup kamera, mama tutup itu sih, mama tutup. Mudah-mudahan enggak kali kalau mama. Ya, ini akan ketemu dengan titik D ya, titik D ini nanti kita akan buat garis. Ya, kemudian garis. Nah, untuk garis ini menurut yang mengganggu seperti ini kita ke kalkulator yang lebih saya lebih suka dengan di kalkulator ya, dengan garis yang tadi garis yang ya, line pertama atau benar ya. Ini kita klik aja di tombol di sebelah sini ya, tombol bulatnya itu akan terhidden ya, tidak akan Anda lihat ya, dengan line F, garis F ya.
Goyang untuk apa namanya itu untuk backing. Dan kita buat garis A ke D, ya, dan A ke B, dan nah itu kalau dua kan bisa dijet. Nomornya dua. Oke. Dari C ke D. Ya. Nah, ini kalau kita pindahkan, ya, garis tingginya misalnya ini kita ganti warna, ya, boleh klik ini ada, kita ganti warna tingginya dengan ini. Pak Rohim, suaranya bisa dikencengin dikit ya. Nggak denger ding. Pak Rohim, suaranya bisa dikencengin dikit ya. Ya, ini untuk kita buat garis tingginya untuk C dan D ini kan garis tinggi, kita kita ganti dengan warna untuk biar untuk mempermudah aja ya, biar untuk membedakan, ya, untuk mempermudahkan untuk garis tingginya. Ya, ini kan garis tinggi. Untuk mengetahui sudut di sini, ya, sudut pakai angle. Ya, ini pembuatannya buat melakukan operasi ini harusnya gerakannya ini ya sesuai dengan jarum jam ya. Ya, pembuatan jarum jam. Pembuatan sudut ini arah pembuatannya dengan 3 titik itu dengan jarum jam. Misal titik B ini berarti pusatnya dari titik D kemudian B kemudian bentuknya bergerakan adalah ke C seperti ini ya. Ini untuk sudut. Misal D kemudian B dengan C akan ketemu sudutnya berapa ya. Ya, dengan arah dengan searah dengan jarum jam. Tapi kalau kebalik ya dari D kemudian ke B ke C yang di luar ya. Nah kalau ini kan sudutnya ke sini ya dari C ke D arahnya dengan arah jarum berlawanan dengan arah jarum jam atau dengan sudut biasanya kalau kalian rotasi kan berlawanan dengan jarum jam ya, pembuatannya sama ya. Nah, ini apakah ini benar siku-siku? Ini kan bisa ya, bisa dengan titik A, D dengan ini agak A, D dan biasanya kalau di kita fungsi ini berwarna biru ya. Ya, mungkin kalau ini kita nggak perlukan nilainya hanya ini aja, ini bisa ya, kita setting ya. Ya. Untuk siku-sikunya aja ya. Ya, di setting di label ini kita hilangkan ya. Ini kita tulis lagi biar kita ini titik D, D labelnya ada. Nah ini beta ya, beta ini kita hilangkan, kita butuhkan untuk sudut-sudutnya aja ya. Nah, itu B-nya ini kan B ya, jadi sudutnya begini ya, karena kan tergeser ya. Mungkin kalau kemarin ini bisa dijalankan dengan slider, nah itu ya, ya,
ya dengan slider. Slider itu apa? Slider ini untuk menjalankan fungsi, ya misalnya biar buat animasi, ya. Ya. Kalau slider ini nama slidernya, ya boleh huruf ataupun kata atau yang lain, ya. Ya. Dan slidernya ya, juga nggak apa ya. Nah interval di sini dalam slider ini pergerakan, ya. Ya, pergerakan nanti dari ya misal kalau min 5 sampai 5 berarti dari negatif 5 ke min 5 pergerakan dari koordinat min 5 sampai 5 ya. Kemudian increment ya ini adalah artinya gerakannya itu ya berapa gitu ya. Misalnya 0,1 ini kita buat 5 sampai ya, ini pergerakan ini ngikutin ini ya garis koordinat pada ini ya. Ini kan ada garis koordinat ini ya. Ikutin garis koordinat ini ya. Ini kan tadi kan dari 5 sampai ini ya. Nanti kan pergerakannya itu ngikutin dari ini ya. 5 kalau 5 sampai 12 berarti nanti pergerakan dari 5 sini sampai 12 sini gitu ya. Koordinat X-nya misal kalau X-nya, Y-nya berarti kalau 5 sampai ke atas. Misal kalau C-nya yang kita jalankan adalah nilai C, itu cukup mudah, yaitu dengan koordinat C-nya kita ganti aja, misal untuk nilai X-nya di sini adalah 1,5, berarti X-nya kita klik aja. Nah ini kita ganti, ya. Ganti dengan apa? Dengan nama slidernya. Slidernya tadi adalah A ya, kita ganti dengan A. Ya. Ini kalau kita kan nah, slidernya kan bergerak gitu ya. Atau bisa ke slidernya di sini. Slidernya nih. Ada tanda untuk run, untuk play di sini ini akan otomatis ya. Yang bentuk ini kan 18 berarti sampai ya, ini sampai 18 ini ya. Ini sampai 18. Sebenarnya kali itu untuk biasanya untuk pembuktian garis tinggi atau ini kita ganti ya. Ya. Nah. Nah. Mungkin yang bisa kita biasa digunakan kita kan kalau menggambar ini nah ini bisa kita pindahkan ya karena kan tadi kan garisnya dengan ini ya dengan titik ya beda kalau dia dengan poligon dengan 2 titik atau yang lain nanti titik yang kecuali titik D ini nggak bisa dirubah karena nggak bisa digeser ya karena titik D ini tadi kan terbentuk atas ya intersect atau garis titik temu ya bukan buat titik awal. Cara nyimpannya gimana? Nanti kalau buat gambar, biasanya kalau buat menggambar, ya, ini biasanya kalau ukuran segini itu terlalu kecil ya, terlalu tipis, ya. Ya. Nah ini ya ini tebalkan aja ya. Biasanya kalau mau gambar ya ditebalkan ya biasanya kalau dengan data ini kalau dipindahkan itu ya itu untuk ya nah, gimana sih kita memindahkan ini ya kalau buat praktek mungkin dia simpan aja dengan GeoGebra. Simpannya gimana? Kalau online ya itu pilih di sini ya di download ya di download. Nah di sini nah ada GeoGebra, ada langsung pilih gambar.
atau dengan PDF atau dengan 3 dimensi. Mm-mm. Ya, itu kalau download. Tapi kalau Mm-mm. manual, ya, sebenarnya pembuatannya bersama, ya. Ya, filenya tinggal ya Harum. CSS atau download juga ada ya. Kalau yang ini versi 6 ya. Kalau versi 5 mungkin sedikit berbeda CSS-nya ya. Ya, Nggak apa-apa. ya, versi klasik 5. Mm-mm. Hmm? Mungkin di sini ada pertanyaan dulu untuk di sini Loyangnya. tentang menggambar ya. Kalau menggambar ini, nah gimana kalau kita menggambar bangun data pindahkan ke Word atau yang lain ya, ya. Pindah ke Word atau ya biasanya kan kita bikin kita untuk buat visual gitu ya. Pakai itu aja kan nggak punya kita. Pakai itu aja mentega. Visual biasanya lebih ya. Ya, kalau saya lebih suka ya ini slow gridnya itu kita nunggu ya. Ini kalau nah kita mau ini ya titiknya ini ya biar warnanya sama ya. Ya ini ya edit aja titiknya ya. Edit di titik A ini warnanya diganti atau pilih dengan langsung di titiknya juga boleh untuk stylenya ya. Ini kan kita kecilin warnanya kita ganti dengan warna hitam ya. Dan misalnya kita kecilin ya, hanya enggak tahu kita warna jadi hitam ya. Atau langsung pilih di sini ya. Pilih hitam kemudian untuk ukurannya ini bisa dikecilkan. B juga sama ya. Kalau pengen huruf yang lain, di sini, saya nggak mau A B C D, ini adalah P Q R S gitu ya. Oh ini G-nya, ini ya kalau menghilangkan label di sini ya. Ada kita hilangkan ya sama PQRS ya, berarti kita ini kan langsung dari bawaan ya, berarti ini kita hidden nilai A B dan poin A B dan C nya dan titik D nya ya kita dengan tulis sendiri suka-suka ya, berarti dengan label atau dengan teks ya. Teks kalau misalnya mau PQ ya. Ya, ini spesial SP ya. Di sini ya untuk pangkat gimana di sini ada nanti ada ya di sini ya. Kalau mau ada fungsi atau dengan lambang ini bisa pilih di sini derajat dan yang lain pangkat ya. Ya sesuai dengan misalnya untuk pangkat dan yang lain mau tambahkan dengan lambang ya. Ya atau dengan fungsi ya, ini bisa dimasukkan. Saya nanti dengan angka ya, bisa ya. Dari P ya kemudian dari C nya belum terhidden kita hiddenkan ya, kemudian P Q ya PQR ya kemudian sama S Iya. kan ke sebuah code ya. Boleh dengan download ya. Kalau saya lebih suka dengan ya print screen ya.
menurut kan harus download lagi ya. Kalau print screen kan tinggal kita paste aja ya. Kita print screen ya. Yang kalau Windows yang 8 udah tinggal print screen, kemudian masuk ke Word-nya. Ya, misal soalnya nah, kan bentuknya masih seperti ini, kita butuh ini, kita drag aja ya, format drag. Apanya? Itunya kali atasnya. Nah, kita butuhkan ininya aja. Ini kan udah jadi gambar di Word ya, bangun datar ataupun yang lain. Ya, itu untuk ya, segitiga kan, untuk memudahkan gambar ke Word. Gimana kalau kita buat tabung? Kalau buat tabung gimana? Nah, tabung kan harus bulat gitu ya. Ya, kalau misalnya kalau bangun datar kan terlalu susah ya. Kalau tabung, gimana kalau kita buat tabung? Kalau buat dengan GeoGebra. Ya, kita. Ya, kalau buat tabung. Pak Rohim, maaf. Halo, Ya. kan sudah mau beralih ke tabung. Ini ada yang chatting ya, katanya kalau bisa kalau mau buat bangun datar atau apa bisa agak pelan-pelan supaya bisa diikutin. Nah ini saya tanya dulu kepada teman-teman. Teman-teman tadi sudah praktek belum ya? Sebentar ya Pak. Teman-teman halo. Ya. Boleh dibuka mic-nya. Ini sudah praktek belum? Kita praktek ya. Belum. Ketinggalan Bu. Oh, soalnya Ya kalau mungkin gitu lagi ya. kalau hanya lihat-lihat itu pasti teman-teman ini apa namanya? Ya mungkin salah satu nyoba ya. Sebenarnya itu sharing nanti kita pandu ya. Jadi Oh seperti apa? Itu biar tahu rasakan gitu ya. Nah, setelah Pak Rohim, Ya mungkin siapa yang partisipan ini satu yang mau jadi partisipan nanti betul. Mencoba nanti bisa dibantu gitu biar Ya, saya gitu. pengen coba gitu ya. Betul. Jadi kalau Pak Rohim sebentar. Ya silakan Bu Rita langsung aja. Jadi ada yang tanyanya langsung praktek, coba bagus. aja Bu Rita. Jadi kita biar dapat gitu. Yuk, teman-teman. Ya. Pak Rohim kan udah satu tuh segitiga. Sekarang kita coba yuk. Silakan. Ya, tadi ketinggalan. Ya. Ini kok GeoGebra-nya bukan yang biasa ya, Pak? Oh, GeoGebra-nya ini beda penampilannya deh. Oh, itu sebenarnya mungkin Ibu klasik 5 ya. Klasik 5 itu mungkin agak berbeda ya. Cuman ini yang baru. Saya pakai yang online sama klasik 6 itu hampir sama ya. Kalau klasik 6 sama online itu tampilannya sama. Tapi ke klasik 5 sedikit berbeda tampilan, tapi tool-toolnya sama, cuman beda posisinya aja Bu. Ya, yang dulu sebenarnya yang Pak Rohim download itu. Ya, itu kan klasik 5 ya, kalau klasik 5. Iya, rata-rata masih klasik. Tapi pemakaiannya sama ya. Ya. Ya, ke klasik. Pemakaiannya sama ya, cuman beda penampilan aja. Sekarang saya tanya teman-teman, ada nggak yang belum pernah buka video? Ya mungkin ini satu partisipan untuk saya ingin mencoba teman-teman nanti sudah kan semua sudah pernah buka GeoGebra ya? Tunggu saya ada kesalahan. Saya bikin bangun datar tuh masih pengen nyoba gitu ya. Nanti bisa dibantu biar tahu gitu ya. Kalau saya biasanya ini satu ini terus anak nanti yang nanti udah kalian mencoba nanti sharing nanti biar mempraktikkan langsung gitu ya. Ya, silakan teman-teman siapa yang mau jadi sukarela, karena kalau saya bisa, tapi saya lagi ngerekam ini kegiatan kita. Jadi itu ya. Biar semua yuk, siapa yang mau silakan supaya praktek aja. Bu Okta mau? Yuk. Lagi buka nggak Bu Okta? Boleh? Saya udah nyoba tapi iya. Pakai laptop kan? Pakai laptop bukan itunya. Ya, saya sharing aja nanti. Iya, share screen aja Bu Okta. Ini berarti saya sharing ya Bu? Iya, share screen. Oke. Bentar Bu. Ya, sharing aja. Nanti Pak Rohim yang mandu monggo. Nah, ini Pak. Udah belum ya Pak? Sedang, ya. Ya, udah. Nah, ini kan saya udah buat nih Pak. Ini kan garis tinggi ya. Nah, ini ketika saya kesini kok hilang gitu. yang adanya tadi ini waktu bikin garisnya ini pertama garis BC-nya nggak pakai len Bu ya.
pakai pavement ya. Iya, yang awal. Ya, awalnya ini garis karena garis Kan saya B dan bikin C. A B B C A C gitu. Terus A, ini B, kan C. pakai yang garis tinggi. Ya. Pakai garis tinggi yang ini nih, Pak. Ini yang ini. Nah, Kemudian ini yang titik. kemungkinan ini tadi waktu bikin garis BC itu harusnya pakai line, bukan pakai segmen, Bu. Oh, line ini ya? Iya, harus pakai line. Karena kalau pakai segmen dia terbatas di titik ini, Bu. Dari batas dari B ke B. Berarti kalau di bawah dia ngumpet di dalamnya nggak kelihatan. Harus pakainya pakai line. Saya coba bisa, Pak. Nanti bisa, yang ini tinggal di hidden gitu ya? Dihapus aja nggak apa-apa, dihapus itu garisnya. Bentar, Pak. Gini ya. Kemudian ya, ini hapus dulu, Bu. Ini garis B-nya ini BC-nya dihapus dulu, Bu. Oh, yang ini N-nya. Ya. Nah, ini hapus aja dulu nggak apa-apa yang ini. Garis tingginya hapus aja dulu, ntar kita buat ulang. Nah, ini garis BC-nya ini harus pakai line biar nanti dia leluasa, Bu. Karena nanti bisa keluar dari batasnya gitu ya. Nah, ini Pak. Nah, iya. Nah, kemudian baru buat garis tingginya. Nah, ini perpendikular ya? Ya, perpendikular. Dari A ke sini gitu ya? Iya. Nah. Lalu gimana? Intersect. Di atas poin itu ada intersect. Itu kan membuat titik pertemuan antara dua garis gitu ya. Fungsinya kan itu. Ini dengan yang garis bawah kan, Mbak. Ya, seperti ini. Kemudian ini segmen atau gimana? Ya, boleh segmen boleh ya. Segmen B ke D. Sama B ke C. Sama mungkin A ke D atau D ke A itu ya. Nah, kemudian garis ini ke kalkulator, Bu. Kalkulator untuk garis I dan J-nya ini kita hidupkan ini J partikular berarti L nih. Ya, L partikular. Nah, coba Ibu gerakan garis B-nya. Pasti kan dia enggak hilang. Pilih ke move. Nah. Oh iya. Nah, dia enggak hilang. Karena apa? Dia waktu bikin garisnya ini kan titik tingginya ini garis AD ini tidak terbatas dengan titik BC kalau pakai kalau dia pakai segmen dia hanya terbatas di sini. Jadi waktu di bawah sana ya dia nggak bisa keluar dari batasnya itu. Tapi kalau ini bebas dia bisa kemana aja. Kemudian yang ini ya Pak, yang apa tadi tanda apa namanya tegak lurusnya? Tegak lurus bagi pakai sudut, angle. Oh, angle. Ini ya Pak? Ya, angle. Ini diklik di mana Pak? Misal di boleh A, D, B boleh kan garisnya sudutnya kan searah dengan jam. Iya. Nah, ini karena pakai A, B, C berarti kan sudutnya A sampai ke C ya. Kan salah tadi harusnya A, D, B ya? A, B, A, D, B gitu. Kalau pakai C berarti A, C, D, A gitu ya. Kayak angle. Ke bawah lagi ke bawah angle. Ya. Nah, ini kan sudutnya kan berlawanan dengan jarum jam gitu ya. Nah, jadi akan bentuk sudutnya seperti itu. Iya. Dia akan ngikutin terus ya? Ya, dia akan ngikutin kemanapun dia akan ngikutin. Ya. Ataupun kalau misalkan menghilangkan ini Pak, ini nih. Itu klik aja Bu. Klik boleh klik kanan. Nah, ini klik tadi boleh di sini boleh pakai. Ya? Nah, ini A ini tidak A ini, ada A ini. Nah, itu labelnya dihilangkan. Nah. Salah. Nah. Ya, kalau dari sini boleh juga bisa. Ya. Kalau nggak pakai itu, klik di setting di ininya di labelnya hilangkan checklistnya. Ini Pak, ya paham Pak. Ini sudah. Ya. Ya Pak, udah paham Pak. Ya, atau mengubah ini titiknya ini biar tidak jelas-jelas kalau biar nggak kelihatan juga gitu. Gini.
biar warnanya sama juga bisa diklik. Nah ini diganti. Di sini ya. Diganti dikecilin biar nggak terlalu kelihatan besar atau garisnya nanti diperbesar. Ya. Kemudian warnanya diganti biar sama juga boleh bisa ya. Ini yang warna yang sebelahnya Bu. Yang paling ini. kiri ya. Ya, jadi kan sama nggak kelihatan, jadi kelihatan lebih rapi gitu. Biasanya kita buang malah ya titiknya ya. Buang kan bikin baru lagi biasanya kan suka kalau buang kan gitu suka ya. Tapi kalau ini buat anak-anak buat coba kan ya biar nggak ngikutin ya, biar bisa ngikutin. Atau mau jalanan lagi dengan tadi slider juga itu. Iya slider saya lupa itu ada. Slider berarti pilih di tool, pilih ini untuk biar tidak ini garis eksisnya keluarin aja Bu. Biar, nah ntar dari pergerakan tadi sampai kemana ntar lebih mudah mempergerakan gitu ya. Nah kemudian pilih slider. Dan klik di mana aja boleh sama Bu. Ya bisa boleh. Nah ini kan mau pergerakannya dari mana ke mana gitu ya. Ya ini nama slidernya bebas. Ya. Kan dari yang kecil aja Pak. Ya boleh. Gitu ya. Ya boleh. Ini kosong ya? Ya itu boleh 1, boleh 0,1 itu kan pergerakannya Bu, kecepatan pergerakan nanti dalam slidernya itu. 1 aja ya Pak? Ya 1 boleh ya. Ya. Sudah. Ini? Ya, nah itu berarti nama slidernya. A saja atau satunya ya, dihapus? Boleh. Enggak itu nggak usah dihapus. A-nya kan bisa diganti ya. Oh maksudnya nanti satu ini? Iya ganti. Oke ya. Bisa diganti, oke. Nah, slidernya itu bisa digeser ke. Nah ini kan belum jalan ya. Belum jalan. Nah ini ya yang mau dijalankan yang mana? Titik mana? Titik A, B atau titik C gitu ya? Tekan yang C. Yang C, berarti Ibu ke kalkulator, pilih titik C. Nah, titik C. Nah, di titik C, ini kan ada koordinatnya. Apakah nanti yang diganti yang X, yang jalan X-nya kanan kiri atau atas bawah gitu ya? Klik aja Bu. Nah. Itu klik aja ada tanda. Nah itu, nah kalau diganti itu, kalau mau ganti itu diganti dengan A. Ini kan slidernya A. Klik A. Nah udah, enter. Nah ini slidernya kalau digerakkan C-nya akan bergerak gitu. Ya, C-nya akan bergerak. Karena titik X pada C itu ngikutin dari slider ini. Oh ini apa yang otomatis? Otomatis. Kalau kan tinggal dijalankan, nah terus kan dia akan ini. Nah, tadi karena kecepatannya 1 ya, jadinya. Iya kecepatannya 1, jadi tak gitu ya. Kalau 0,1 kan agak smooth ya, agak lebih halus gitu ya. Kalau 1 kan berarti kan 1 gitu ya. Kan 1. Ya, kalau misalkan ini Pak mau saya ulang tuh bukan 1. Itu dihapus saja Bu. Dihapus saja diganti dengan setting dengan slider baru. Oh slider baru, nggak bisa di setting di sini Pak? Nggak bisa, itu. Beda ini ya? bisa sebenarnya coba tadi ke setting ini. Nah, ini ya? Nah, ini diganti dengan 0,1 gitu. Udah otomatis ini. Oh iya. Nah, dia akan lebih smooth gitu ya. Kalau 1 kan kelihatan ya, 1 poin lebih. Jadi itu dia. Kayaknya kelihatan lama. Atau lebih kecil lagi itu kan lebih smooth lagi gitu ya. Nah, cuman kalau anak kan biasanya yang A nih digeser juga, jadi A-nya kan bisa geser kanan kiri gitu. Kalau misalkan slidernya kan ini untuk yang C doangnya Pak. Misalkan kita bikin lagi slider udah ada 3 lapis gitu. Ini semuanya ini gerakan bisa. Dengan 1 slider bisa Bu. Misal A-nya ini titik X-nya diganti dengan A. Iya. Cuman kan kalau setiap titik ya. Setiap titik misalnya si gantinya ya. Ini bikin 2, ntar B kalau C nanti bertumpukan ya. B dan minimal 2 Bu. Nanti
Ya, Kalau A-nya A, bisa, A-nya bisa kan nggak satu garis gitu ya, kan atas sama bawah, jadi Y-nya kan berbeda. oh iya dia karena ini ya. Ya, karena koordinat X-nya itu kita geser ibaratnya seperti itu. Ya, jadi jadinya terus di sini kalau mau sendiri ya nanti bikin sendiri juga boleh ya. Tergantung kalau mau sendiri berarti bikin slider baru. Iya, ya. Jadi ada kalau slidernya 2 gitu nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa, 2, 3, 4, 5 itu nggak apa-apa. Iya, iya. Ya Pak, paham saya Pak. Terus. Ya mungkin yang lain kan, saya menggambar bangun datar di buat soal itu kesusahan, gimana sih gitu juga boleh ya sharing di sini. Misalnya kan kita menggambar gitu kan, misalnya bangun datar, susah bikin gambarnya gitu kan. Itu disuruhnya berapa? Ya teman-teman silakan. Ada yang mau yang praktek lagi mungkin selain segitiga juga boleh. Panggang ada panggangnya. Nanti sambil lihat. Ya mungkin untuk kalau di SMP kan masih sederhana semua ya. Kita hanya mungkin bikin garis, bikin grafik, ya, bikin soal ya di situ enak kan di GeoGebra, nanti kita tinggal copy aja gitu. Serbet. Lanjut bangun ruang Pak, coba. Oh bangun ruang. Iya. Bangun ruang kalau kubus balok kan hasilnya ya. Karena biasa kalau saya bikin kubus itu satu-satu Pak, garis-garis itu. Iya, garis-garis tapi dengan GeoGebra lebih mudah gitu ya. Kan garis-garis kalau garis-garis pakai ini kan ngedrag, harus ngedrag. Iya, gitu itu. Ya. Nah itu kan lumayan ini ya. Nah kalau sebenarnya dengan 3 dimensi juga bisa, cuman 3 dimensi saya belum terlalu familiar ya. 3 dimensi dulu nggak apa-apa, itu juga bisa ya. Dengan 3 dimensi, cuman kalau 3 dimensi lebih banyak warna ininya ya. Ya, saya lebih suka dengan 2 dimensi ya. Kalau ingin bangun ruang gitu ya. Ya seperti bikin garis biasa, kalau udah biasa bikin garis ya sama ya, bikin garisnya aja ya. Misalnya bikin kubus gitu kan. Ya. Ya bikin biasa aja ya. Ya bikinnya ya ini kalau pakai ya. Ini Bismillah. Jadi ini buat ini untuk ukuran ini 1, 2 ini bisa dirubah juga di settingan di sini ya. Ya ini ada misalnya kalau bangun ruang, biasanya kalau bangun ruang kan agak ya, susah, ini kan kita 2 biar sama ya. Kubus sama ya. Nah ini kan udah jadi bangun ruang gitu ya. Ya kalau urutan biasanya A, B, C, D, E, F, G, H gitu kan udah sama ya. Ya kemudian untuk titik-titiknya ya biar tidak kelihatan tadi ya. Ini garisnya kita ganti ya, karena kan di dalam harusnya kan berupa titik-titik gitu ya. Jadi stylenya kita ganti ya. Ya stylenya kita ganti dengan bayang. Kecuali kalau 3 dimensi dia langsung kalau nggak kelihatan dia langsung berupa titik kalau 3 dimensi. Ya. Ya. Nah ini kan udah jadi bangun ruang gitu ya. Dan titiknya ini kayaknya nggak terlalu bagus, atau ini kita biasanya kan kalau digambar ini harus ditebelin lagi Bu ya, biasanya terlalu kecil. Kalau saya bikin ini style di sini ini terlalu kecil, nggak jadi stylenya dan ditebelin aja ya. Nah ini titiknya biar tidak ini kita ganti
gede dan kita kecilin ya biar lebih ya kelihatan rapi ya. Emang ya kalau gambar ruang-ruang Ya, nah kalau lagi cepat-cepat di situ. kita kecilkan. Ya, tapi kalau pengen sendiri ya itu ya dihilangkan terus pakai teks ya. Kalau nggak mau ABCD ya itu ya tinggal suka ininya aja ya. Nah, kan udah, nah ini kan udah jadi ya. Nah, semua ini kita hilangkan untuk aksesnya dan untuk nuggetnya, nugget. Nah, ini kan udah jadi bangun ruang gitu ya. Kubus maupun balok. Ya, untuk memudahkan sama ya. Kalau saya visual print screen pindahin ke Word tinggal nanti di drag aja gitu. Nah, ini kalau bikin kubus, balok, ya itu sama bentuknya sama tinggal kita garis-garis saja. Ya. Nah, kemudian kalau biasanya untuk tabung, ya, kalau tabung kan sedikit berbeda. Ya. Ya, kalau bikin tabung, saya biasanya ya. Itu buat garisnya. Nah, kemudian untuk lingkarannya itu pakai nggak pakai lingkaran ya, tetapi pakai elips ya. Kayak elips. Ada ini di sini, nih pakai elips. Ya. Nah, elips itu sesuaikan aja. Kira pas gitu ya. Ini kalau misalkan kita di sini di hidden aja ya, atau klik di hidden ini nggak boleh. Nah, kalian jadi tabung. Oh ini garis-garis. Nah, ini kalau garis-garis kelemahannya untuk 2 dimensi ini garis dalamnya ini harus manual, nggak bisa. Maksudnya elips untuk elips yang setengah elips nggak ada ya. Ya, beda kalau lingkaran dengan setengah lingkaran itu bisa. Ya. Ya, nanti garisnya ini harus dirubah dalam bentuk di pen. Ya. Biasanya nah, ini udah jadi nah, seperti ini. Ingin bangun ruangnya. Mungkin ada yang mau mencoba, kalau memudahkan ya sama aja ya, print screen atau download. Kalau download nanti kan, kalau bedanya kalau download gimana? Kalau download atau ekspor ke JPEG atau yang lain, kita harus buka lagi nanti ya kita dragnya pakai Paint biasanya. Ya, karena saya lebih suka dengan udah langsung print screen pindahin ke Word aja, sesuai dengan gede aja. Tinggal taruh
Nah, Kak pilih aja yang mana gitu ya. Nah, format. Saya butuh thumbnail aja. Udah jadi ya. Saya mengenai ukuran berarti di sini ya. Waktu di sini kasih ukurannya pakai teks. Ya, pakai teks. Ya. Nah, teksnya. Bisa pakai snipping tool pakainya. Ya, apa Bu Rita? Bisa pakai snipping tool ya bisa. Ya, bisa. Ya. Atau di sini mungkin ukurannya adalah 9 cm. Ya. Sini misal ada 12 ya. Meter. Tingginya 30 cm. Ya, ini suka ini aja. Cuman kelemahannya kalau di sini di print ya. Ya. Dan di sini kan nggak kurang terlalu besar ya, makanya itu ditebelin ya. Ada 10 atau 7 itu nanti kelihatan. Nah ini kalau ini kan masih termasuk kecil. Ya mungkin ada yang mau ini mencoba, yang mungkin penasaran, saya mencoba biar bisa gitu ya. Ini formatnya. Mungkin rekan-rekan mungkin ada yang mau mencoba. Ya, kalau pakai garis kan garis bikin line sambung kemudian di drag ya di ya. Ya, jadi bangun ruang. Mungkin teman-teman kalian semua ya ingin bisa mencoba. Gimana Bu Okta, udah bisa Bu Okta? Ini Pak lagi mencoba Pak. Mencoba. Tabung. Biasa saya tabung itu nyari di Google Pak. Google kan bikin nyomot ya, gitu kan. Karena nggak bisa. Gimana caranya? Nah. Ternyata gitu pakai elips ya. Iya, pakai elips ya. Kalau lingkaran kan jelek ya pakai elips jadi lebih ini ya. Nah, kalau misalkan nyomot-nyomot nanti gambarnya blur gitu ya. Blur. Ya. Kalau ini kan kita bisa modifikasi mainkan sendiri gitu ya. Ya, untuk angkanya pun juga bisa kita rubah dengan suka-suka ya, sesuai dengan permintaan sendiri. Harum banget Bu, tapi cuma Cyper tuh. Copot aja apa ya? Pacar gimana sih moderator kok orang ini Pak, gimana Pak? Ya mungkin ada yang kendala, saya belum tahu, saya ingin mencoba nih ya. Ya di sini sharing aja ya. Dan saya juga belum tentu lebih pintar dari rekan-rekan semua gitu ya. Ya semoga mungkin ada rekan-rekan lebih tahu gitu apa ya. Ya ini kan banyak kan senior saya semua nih ya. Bu Rini, Bu ya. Pajar Kasih, gimana Pajar Kasih? Pajar Kasih ada jago nih ya.
Oh, Rita nyari elipnya nggak ketemu ya Pak Rohim? Coba sharing Bu Rita biar tahu untuk tag elipsnya. Ya, bentar. Ya kalau langsung sih bisa langsung oh ini gitu ya. Karena ini kan virtual ya kan harus sharing ya biar bisa tahu oh ininya gitu ya. Ada tulisannya elips dulu. Ini untuk mana geografinya? Nggak kelihatan. Nah, udah kelihatan Bu, udah. Kelihatan Pak. Udah. Hilang nih Pak Rohim. Nah, ini ada Pak Rohimnya mana? Kelihatan saya kelihatan Bu. Kelihatan ke? Nah, itu ke bawah lagi Bu. Hah? Segmen juga tadi nggak ada tuh kalau di Rita sini Pak Rohim. Ini berarti di atas poin. Poin nggak ada Pak Rohim tuh. Tuh Pak Rohim kan tadi lengkap ya. Oh ini enggak. Ini karena kalau online tuh kadang emang kadang nggak muncul nggak komplit seperti ini kadang ya. Ada jaringan atau apa saya juga belum tahu. Kalau saya pernah dengan murid saya juga sama ya. Pak kok saya toolnya nggak ada. Nah, iya. Coba ganti dengan yang lain gitu. Biasanya itu di bawah dari elips itu nggak ada tuh. Yang segmen juga nggak ada. Tadi Pak Rohim bilang gitu. Harus download kali ya. Ini circle itu mungkin jaringannya atau mungkin ini ya Bu. Waktu masuknya itu ya misalnya jaringan ini kalau kemarin menurut saya itu coba lagi dengan laptop yang lalu atau dengan jaringan baru itu baru bisa keluar semua. Ya kan ini nggak komplit ini jadinya ini. Makanya nggak ada. Biasanya kalau ini kan kalau di atasnya ada ini ya. Tapi di habis circle ya. Di bawah circle itu ada elips biasanya. Kan namanya. Oh berarti kalau kayak gini mendingan download aja ya Pak Rohim ya. Ya download. Yang lama juga udah yang lama kan Ibu ada juga itu juga bisa ya. Sama aja ya. Cuma beda ini aja ya. Oke. Ya kalau ini online atau ini kali Bu Rita pakai engraphing kalkulator. Iya. Kalau yang lain tuh kalau saya pakai kalkulator suite. Oh ini Pak graphing ya ini. Iya. Pakai kalkulator suite ini settingannya. Apa kalkulator? GeoGebra dulu masuk GeoGebra dulu. GeoGebra dulu ya. GeoGebra. Menunya beda. GeoGebra. Terus? Ya. GeoGebra klasik. Ya klasik ya boleh. Bahkan pakai suite. Yang atas dua itu Bu. Graphingnya Free. Yang free atas yang free. GeoGebra free mat ini. Nah, setelah kalkulator sini aja Bu. Ya. Biasanya beda. Lemot. Nah, coba lihat di toolnya Bu, ada nggak? Bawah. Ada. Kebetulan circle. Ya, ada nih. Nah, di more Bu, more di bawahnya. More. Nah, terus dibawain lagi. Bawain lagi Bu. Nah, ya. Kan ada elips Bu. Circle ya. Nah, ini ada elips nih, ada elips nih. Connix. Di connix ini elipsis. Elipsis ya. Ya. Oh. Ya. Ya kan Ibu bisa coba bikin tabungnya gitu ya. Malah. Oh gitu ya. Gitu. Ya oke Pak. Oh berarti harus GeoGebra. Ya GeoGebra. Cuma saiprit kok nanti. Atau GeoGebra suite berarti ini ya. Saya juga baru tahu kalau. Ya. Ini kalau kayak gini nggak bisa ditarik ya Pak Rohim? Bisa. Tapi harus pindah ke move dulu Bu. Toolnya pindahin ke move dan baru digeser-geser. Pindah ke move? Ya, toolnya pindah ke move.
toolnya diganti klik move gitu. Bahkan Kang Oma Nah. mengucapkan semua ini demi Tadi di tool tuh Bu, tool. Capeknya atau serangan. Di tool, bukan di kalkulator. Nah, udah move, kemudian nih klik B-nya silakan geser Bu. Oke. Yang A-nya mau geser juga bisa biar sama Nah, gitu. gitu Ya. Terus pindah, kalau kita bikin garisnya maksudnya nggak bisa. Segmen aja, segmen, karena kan terbatas ya. Titik sampai ke titik aja. Kalau segmen kan dari titik ke titik. Harus move dulu ya? Enggak, segmen dulu. Udah, ya. Nah. Udah ya? Ya. Oke. Nah ini kan kalau kelihatan keluar ini cuma titik C dan F-nya di rubah geser-geser biar nanti garisnya itu nggak masuk ke dalam. Ini kan kelihatannya di luar ini. Ya. Oh gini ya? Ya, biar nanti garisnya itu lingkarnya pas dengan garis yang bawah ini Mbak. Kalau gitu ininya mah nggak jadi lah. Disesuaikan aja untuk dengan garisnya. Oke. Ya, biasanya masalahnya buat tabung ini yang kan lumayan ya. Saya sendiri untuk bikin garis-garis yang belakang ini nggak gitu ini. Ya. Ini kan garis titik-titik. Ya. Di undo aja Bu. Ngilangin D-nya Pak? Ya. Mau ngilangin dia berarti klik di sini. Ini A di sini ini ada tanda A. Nah, itu labelnya dihilangin Bu. Di checklist. Nah, untuk menghilangkan tanda tuh garis F-nya dihilangin, klik di labelnya dihilangkan checklistnya. Gitu ya. Ya. Ya kalau mau dari awal nggak ada itu di setting di sini ya, di kanan di sini ya di settingan kanan ini labelnya nggak tampil gitu juga bisa ya. Jadi tergambar label tidak muncul gitu ya. Di sebelah mana Pak? Sini. Ini ada settingan kanan, ini ada roda gigi ya, kanan atas ini, kanan ada roda gigi ini kan Bu, di bawah saikin. Ini ya. Nah itu dipilih setting, di setting. Nah kemudian pilih ini roda gigi lagi. Mana roda gigi lagi Pak? Ini tadi tempatnya tadi, klik lagi. Oh sini. Nah di sini nih di labeling. Nah labelnya ini kalau nggak ada ya nggak ada gitu. Ini di label. Ini kan new. New. Nah dan klik aja ini ada 3 pilihan Bu. Ada ada all new object, ada non new, new point only. Ya. Kalau no berarti? Kalau no new object berarti nggak ada nanti ya. Nggak ada label. Coba bikin garis aja nanti kan nggak ada labelnya. Coba apa Ibu bikin line garis gitu. Atau pakai segmen juga nggak apa-apa, itu kan nggak ada. Nggak ada ya. Nah, iya. Nah, dia nggak ada ini, nggak ada huruf ABC-nya nggak ada. Ini juga ada kalau no ya. Tapi kalau new object itu biasanya labelnya yang nggak ada. Oke Pak Rahim, terima kasih. Ya sama-sama Bu. Mungkin yang lain. Yang kan kalau di SMP kan bahannya bangun ruang, garis, bangun datar itu aja ya. Kan sama grafik ya. Ya kelas 9 kan ada grafik gitu ya. Geobra audit ya kalkulator ya. Gitu. Kayak gitu di FB. Kan ada mungkin teman-teman yang masih penasaran, saya belum tahu, ya, kita bisa sharing di sini ya. Ya karena saya nggak bisa ngeliat satu persatu ya. Kalau ini berarti harus sharing di sini nanti baru mungkin saya bisa ngarahinnya. Ya, kalau bangun datar gitu warna berarti itu harus pakai poligon mewarnanya ya. Kalau mau mewarnain ya, itu ini mau diwarnain ini harus pakai kan pakai dibikin poligon
ya. Nanti baru bisa nah ini warnanya bisa atau di bangun datar bagi nah, ini bisa diwarnain. Ini lebih di setting, kalau setting dia ya. Ini warna garis dan untuk nah, stylenya di sini ya, ada nah ini untuk ketebalan garis ya, kemudian ini ya atau dengan oh saya nggak mau dengan standar, dengan cross ya dengan cross ya, kalau mau dengan garis ya dengan garis penting ini ya. Ya, kalau bangun datar daerah yang diwarnain gitu ya. Nah, pilih bangun datar dengan poligon, kemudian di setting di sini. Misalnya dari kelas 7 kan ada bangun datar yang pertumbukan, daerahnya mau desain di arsir aja gitu. Ya, daerahnya itu kita pilih dengan poligon, kemudian settingannya kita ganti. Ya mungkin ini ada yang di ini Bukta udah bisa ya? Bisa Pak bikin tadi tabung sama project. Nah, tabung. Yang tadi ya. Pak, yang kubus tadi deh Pak. Kalau misalkan bidangnya miring tuh Pak, bidang miring. Bidang miring mau diwarnain kayak tadi. Berarti pilih bidangnya Bu. Misal di drag aja untuk bidang miringnya misal ya. Mau bidang miringnya mau kita arsir gitu ya. Iya. Nah, berarti kan misal bidang miring untuk diagonal ruangnya gitu ya. Nah, diagonal ruangnya kita mau arsir. Berarti untuk diagonal ruangnya berarti kita pilih dengan poligon ya. Nah, misal bidang ring E, B, C, H ini kita bikin dengan poligon ya Bu ya. Jadi dengan poligon mau nanti kita arsirnya ya itu nanti ya. Kalau ini kan poligonan ini kan segi n ya, segi n beraturan. Jadi itu juga segi n beraturan. Nah, misal B, C, ini poligon itu mau kita arsir ya, titik B, titik C, kemudian H, E dan B. Nah, ini mau kita arsir daerah sini ya. Dan daerahnya mau kita arsir. Nah, berarti poligon nah di sini Bu. Nah, kita klik tadi kan di sini ya. Ini warnanya garisnya kita ganti hitam biar sama gitu ya, hitam. Ya, kemudian untuk style untuk poligonnya, untuk bangun datarnya ya. Warnanya ya. Atau ganti dengan biar kelihatan berbeda ya. Bukan warna hitam untuk biar beda ya.
Setelahnya kemudian ya, sama kemudian ini ya. Ini isinya Anda untuk ini kan untuk garis ya. Di style di sini ya, ya. Nah, kita dengan arsir seperti ini ya. Ya, untuk hubungan ya, nah, ini biasanya ada untuk semakin tebal. Oh ini ya, kalau dia tidak dengan ini, dengan stylenya biasa, kemudian ini standar, ya, kemudian hanya warnanya mailing. Nah, mau kotak-kotak atau yang lain itu ini ya lebih versi. Tapi kalau dengan di color, Lihat, di color di sini ini garisnya apa, kemudian ini lihat kalau memang itu langsung dari lanjut bidangnya itu. Loh, dicek terus Masih, dipakai Pak. itu. Bisa dicoba Bu. Ini ya, apa Iya, namanya? sama-sama Bu. Saya coba ini. Itu. Nah, biasanya kan bikin bidang Jangan ini yang gitu gede, ya. yang kecil. Ini. Apa, di sini kayaknya yang Ya. kecil. Ya kalau kita nyari di Google kan belum tentu ada gitu kan, nyari susah gitu. Apa di sana ada ya? Pokoknya yang Kalau kecil, kita yang rubah-rubah kecil. kayak tadi bidang yang mana juga mungkin ya itu ini ya. Kalau ternyata masih basah, lanjut lagi. Tapi kalau udah mana itu? Kocak, ininya sih udah. Cuma nggak tahu dalamnya dulu. Ada dalamnya sih Pak. Apa nih? Iya Pak, apa pecah? Report untuk Ini belum bangun berarti. data dan bangun ruang. Tambahin 5 meter 35 kan disuruh. Ini basah atau itu sih ininya? Ini masih kok, jangan ulur aja. Ya, sebenarnya kan untuk kalau grafik kalau lebih ya. Nah, kalau grafik pakai rumus fungsinya aja ya. Kalau grafik seperti ini ya. Grafik kan yang bisa nanti. Ya, kalau grafik langsung aja di kalkulator sih merumuskan fungsinya gitu ya. Fungsinya. Kita pakai sini atau Y sama dengan apa gitu ya. Kalau garis lurus Y sama dengan 2X plus 5 gitu ya. Nah, udah jadi grafiknya di sini ya. Udah ada grafiknya. Y sama dengan ya 2X. Nah, kalau X kuadrat, kenapa saya tulis ini? Di sini toolnya yang terpangkat tinggal X kuadrat gitu ya. Tinggal omen sampai 8, nah, kan jadi grafiknya. Ya. Ini kalau buat grafik ya.
Ya mungkin ada lagi yang ini. Ya kalau nggak ada mungkin itu untuk sharing saya di hari ini. Mungkin kita bisa tanya-tanya lagi. Saya kembalikan ke moderator. Kan Bu Fajar? Ya, terima kasih Pak Rohim atas ilmunya. Ya, sama-sama juga udah tambah ilmu nih. Yang sangat berharga nih buat kami semua ya. Sebenarnya saya juga sudah mengenali GeoGebra ini, sudah pakai seharian tapi belum sampai yang ke tingkat lanjut karena ya mungkin karena rasa malas kali ya. Jadi agak tersendat gitu. Ya sedikit-sedikit mengerti dengan adanya pemaparan dari Pak Rohim tadi, bisa membuka kembali memori-memori kita yang dulu pernah dapat. Ya, sebenarnya cuma nge-flash aja. Iya. Nge-flash aja ilmu-ilmu yang kan dia semuanya sebenarnya udah pernah belajar kan, lupa gitu ya. Justru itu. Mengingatkan kembali. Mungkin teman-teman juga sama kali ya, dengan adanya ini bisa mengingatkan kembali dan mungkin akan dikembangkan lagi yang lebih jauh lagi, nanti bisa berbagi lagi gitu. Iya. Ya ini karena lebih mudah juga ya, karena GeoGebra sekarang online juga lebih mudah. Kalau dulu kan harus download aplikasinya di mana gitu ya. Sekarang Pak. Betul. Ya. Memang kita juga ada sih aplikasinya, ada. Gitu. Kita pakainya yang aplikasi biasa aja gitu kan, nggak yang online gitu masih. Nah ini tadi udah nambah lagi lah satu tingkat gitu kan. Mudah-mudahan ya mendapat keberkahan semua nih untuk Bapak Ibu yang sedang belajar, juga Pak Rohim yang sudah berbagi ilmu di bulan puasa ini, mendapat barokah ya Pak, sehat selalu. Amin. Oh ya. Ini bagaimana Bu Dia, mau dilanjut atau monggo kalau memang mau dilanjut, ya, masih ada yang tanya jawab, tadi monggo. Ada yang kalau enggak gimana kalau bikin jaring-jaring bangun ruang itu pakai 3 dimensi itu lebih mudah ya. GeoGebra 3 dimensi. Ya. Ya, kalau yang 3 dimensi itu hanya pilih aja buat bangun ruangnya apa, ntar pilih net gitu, misal kubus gitu ya. Iya. Itu bisa ke sana ya Pak ya. Ya bisa ini. Oke. Cuman kalau 3 dimensi emang jarang make ya, jadi. Iya justru itu. Ya kayak saya sebagai pemula ya masih nanal sih, walaupun kita ini sih kubus. Ya kemudian kita ingin ini jaring-jaringnya gimana sih bisa terbentuk kubus. Nah ini tinggal pilih aja ini pakai net, kemudian klik aja kubusnya. Nah ini kan ada jaring-jaringnya ya. Iya. Ini bisa digerakkan nanti ini gerakan di sebuah kubus. Nah. Mungkin bisa di-present Pak Rohim ini yang terakhir kubus. Lupa ya? Lupa. Iya, makanya ini tapi belum di-present. Ya ke GeoGebra 3 dimensi ya. Iya. Ya. Diulang lagi. Iya. Ya GeoGebra 3 dimensi. Mungkin saya ulang aja dari ya. Kalau 3 dimensi, maksudnya kalau di aplikasi itu ada dua ini ya. Ada 2 dimensinya, ada 3 dimensinya kalau di aplikasi ya. Kalau 3 dimensi di ya online itu 2 aplikasinya saya belum pernah. Itu bagusnya dulu makanya yang aplikasi itu pakai 2 dimensinya, pakai datar dulu kemudian di extrude gitu ya. Ya. Misal seperti ini, misal kubus ya. Ya, kita bikin kubusnya. Nah, kemudian ini tinggal pilih net aja, nanti akan ketemu jaring-jaringnya ya. Nah, ini akan jaring-jaringnya seperti ini. Ya, ini bisa ini kan terbentuknya. Nah, kalau 3 dimensi itu ya bisa kita putar ya.
trigger nah, kalau 3 dimensi kita baris belakang itu kita nggak kayak titik-titik itu udah otomatis ya. Kalau ketutup dia akan berupa garis titik-titik ya. Kalau kelebihannya dengan 3 dimensi. Ya, kalau 3 dimensi. Ya sebenarnya ya mau ingin bangun ruang dengan 3 dimensi itu sebenarnya lebih mudah ya, cuman yang kalau nggak biasa atau bikinnya ya ini. Ya. 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 Dan tadi kan San lihat di grup ada yang nanya, oh, ya. Nah ini itu ya. Ya mungkin itu. Pak Rohim, ya. Kalau bangun ruang sisi lengkung bisa nggak? Bangun ruang sisi lengkung. Tadi sudah tabung ya? Tadi sudah mulai tabung. Enggak, maksudnya dibuat ke jaring-jaring ya, jaring-jaring. Oh, jaring-jaringnya harus bikin tabungnya dulu ya, Bu ya. Kalau salah itu ya, tabungnya. Tadi putus dulu saya. Oh iya, sedang gangguan ya. Itu bangun, itu bikin, nah, kita misal buat, kita buat silinder gitu ya. Kita juga belum nyoba kalau yang bangun ruang silengkung ya. Kita coba aja ya. Oke, makasih. Ya. Ya, kita pilih misal silinder gitu ya. Ayo, belum di present. Udah keluar. Orang nggak ngelihat ya. Ya. Ini kalkulator ini tadi ya. 3 dimensi. Ya, pilih radiusnya misal 5. Ya. Makanya untuk bangun ini nggak mau pakai net ya. Itu yang lebih manual aja ya. Ini makanya nggak mau Bu untuk ininya. Karena mungkin bingung ini ya, lengkungnya ini gimana ya. Ya. Oh, sampai gambar aja di lingkaran gitu ya. Kayaknya nggak bisa untuk pakai langsung dengan itu, Bu. Ya. Ya, kalau mau bikinnya ya. Misalnya lengkung ya. Ya. Kalau kerucut kan juring ya. Nah, juring berarti ya pakainya ini. Boleh pakai ini. Ya. Nah. Kita misal buat, tinggal kita tambahkan aja gitu ya.
Coba tambahin garis. Nah, tambahin aja lingkaran gitu ya. Lingkarannya boleh ini pakai STK atau ini ya. Nah, kalau kerucut tabung ya bikin aja ya biasa aja ya. Karena ini ya. Ya mungkin ya. Ya bikin aja poligon atau dengan mana tambahin lingkaran gitu aja ya. Kalau saya lebih suka dengan manual aja udah. Ini Bu, kan desain saya dengan 2 dimensi ya. 2 dimensi enggak gitu ini. Terima kasih Pak. Ya sama-sama Bu. Kalau enggak nanti di itu coba sebentar lagi tunggu terus diiris. Mana coba? Nyata nggak basah lagi ya wes. Nah, silakan Bu moderator, Bu Fajar. Oke, terima kasih Pak Rohim. Ya. Ini bagaimana Bu Dia? Apa langsung kita selesai sampai di sini saja? Sudah 1 jam 43 menit itu yang terekam. Atau masih ada teman-teman yang kalau mungkin teman-teman masih ada yang nanya, monggo Ibu. Oke. Barangkali teman-teman masih ada yang belum puas. Pak Rohim siap memuaskan untuk GeoGebra ini. Untuk GeoGebra ini. Sudah tidak ada ya Bapak Ibu? Sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya atau untuk oke. Kalau begitu kita cukupkan sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini tentang pemanfaatan GeoGebra dalam pembelajaran matematika. Semoga pertemuan ini membawa keberkahan untuk kita semua. Baik pemateri, ya, baik teman-teman maupun teman-teman semua, dan nanti dapat kita pergunakan untuk mengajar kepada anak-anak atau kita sampaikan kepada anak-anak didik kita. Enggak buat mengajar atau bikin soal ya? Iya, bikin soalnya berantakan ya Pak. Iya pembelajaran Pak. Yang sering kan biasanya Iya. Gitu ya. Oh, iya. Baiklah kita akhiri saja dengan bacaan alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kata-kata atau ucapan saya yang mengena atau menyakiti hati Bapak Ibu atau yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu.
maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.